Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani, NIM 19036065. Baiklah, ini dalam mata kuliah Kapita Selekta Kimia Analitik dengan dosen Ibu Dr. Desi Kurniawati, SPD MSI. Baiklah, saya akan mengambil dulu tentang analisis residu pestisida diazinon dalam tanaman kubis atau Brassica oleracea menggunakan biosensor elektrokimia secara voltammetrisiklik. Baiklah, bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Diazinon sebagai pestisida organofosfor digunakan untuk mengendalikan serangga di tanah pada tanaman, buah-buahan, dan sayuran tetapi memiliki tingkat keracunan yang tinggi. Analisis residu pestisida dalam bahan pangan dan lingkungan perlu dilakukan agar dapat diketahui tingkat toksisitas serta risiko yang ditimbulkan baik terhadap makhluk hidup maupun lingkungan. Teknik yang umum digunakan mendeteksi residu pestisida adalah kromatografi gas atau GC atau kromatografi cair tekanan tinggi atau HPLC. Kelemahan metode ini yaitu perlakuan ekstraksi dan pemurnian di laboratorium yang membutuhkan pelarut dan waktu analisis yang lebih lama, yang memungkinkan terdapatnya risiko kesalahan. Maka dalam penelitian ini digunakan yaitu biosensor elektrokimia berbasis enzim, menggunakan enzim yang dapat bereaksi secara selektif dengan substrat. Biosensor memiliki waktu respon yang singkat, selektif, yang tinggi, kecepatan respon, biaya yang relatif murah, serta pengoperasian yang mudah. Maka biosensor menjadi suatu peralatan penting untuk mendeteksi. Didesain biosensor elektrokimia untuk analisis residu pestisida diazinon dari golongan organofosfat dengan menggunakan membran enzim butylcholinesterase atau BCHE yang diimobilisasikan dengan bahan pendukung selulosa asetat dan glutaraldehid pada kawat platina yang digunakan sebagai elektroda biosensor. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu metode. Yang pertama bahan dan alat yang digunakan. Bahannya yaitu enzim butyrylcholinesterase atau BCHE, substrat butyrylcholine diazinon dari electroporous electricus sigma, KOH H2SO4, buffer fosfat, selulosa asetat, glutaraldehida dari sigma aldrich, kawat tembaga, kawat platina dari PT Aneka Tambang, kawat timah, tip biru, parafilem, N-heksan, aquades, sayuran kubis. Alatnya yaitu pH meter Orion model 7.10A, potensiometer, dan peralatan gelas yang umum digunakan di laboratorium kimia. 2.2 yaitu ini adalah desain elektroda kawat terlapis EKT. Kawat tembaga CU yang terlapis plastik dipotong dengan ukuran 5 cm. Dengan diameter 1,5 mm disambungkan dengan kawat platina berukuran dengan panjang 2,5 cm. Diameternya yaitu 0,4 mm dengan cara pateri menggunakan kawat timah dan dimasukkan ke dalam tip biru dengan posisi platina menonjol keluar 1 cm dari ujung runcing. Pada masing-masing ujung badan elektroda dililitkan plastik parafilem sebagai penahan kawat CU dan kawat PT. Badan elektroda ini siap digunakan untuk pengukuran potensial dengan cara menjepit kawat CU pada kabel koaksial yang dihubungkan ke potensiometer. Yang bisa kita lihat pada desain elektroda kawat terlapis terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu uji kinerja biosensor. Yang pertama kita lakukan yaitu menimbang secara teliti larutan butyrylcholine klorida 1 kali 10⁻³ molar di 1,048 gram.
Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, ditambahkan larutan buffer fosfat dengan pH 6,5 sebagai pelarut sampai tanpa batas. Dilakukan pengenceran sampai diperoleh larutan dengan konsentrasi 1 dikali 10 pangkat min 3 molar 1 dikali 10 pangkat min 3 molar. 24 mg padatan enzim BCHE dilarutkan dalam pelarut 6,32 ml buffer fosfat dengan pH 6,5 dan 1 ml KCl 0,2 molar. Larutan glutaraldehid 25% diencerkan dengan air terdemineralisasi menjadi larutan Ga 10%, 15%, dan 20%. Elektroda yang digunakan terlebih dahulu dicelup ke dalam larutan buffer fosfat dengan pH 6,5 dan larutan substrat butirikolin klorida pada konsentrasi 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan 10 pangkat 5 molar. Setelah didapat, respon yang konstan dicatat sebagai nilai potensial atau kuat arus. Waktu respon dicatat dimulai dari kontaknya elektroda biosensor dengan larutan yang diukur hingga mencapai potensial yang konstan yang dihasilkan dari voltametri siklik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Metode imobilisasi enzim yang digunakan adalah metode cross-linking dengan menggunakan pereaksi glutaraldehida. Biosensor dapat mengukur substrat butyrylcholine klorida karena terjadi hidrolisis dari substrat yang dikatalis oleh butyrylcholinesterase, membentuk asam butirat dan kolin. Biosensor memberikan respon terhadap substrat butyrylcholine klorida dapat dilihat dari harga kuat arus. Baiklah, selanjutnya yaitu waktu respon. Profil waktu respon deteksi diazinon dengan variasi komposisi membran SA atau Ga dengan metode voltametri siklik terlihat pada gambar 11, 12, dan 13. Pada gambar 11 ini yaitu plot waktu respon dengan potensial komposisinya dengan membran 10/10%. Terlihat pada gambar ini pada waktu sampai 300 detik. Ini potensial sampai 300. Ini merupakan molaritasnya masing-masing. Dari 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 9. Ini adalah hasil gambarnya. Ini pada gambar 12 itu pada komposisi membran 10/15%. Yang hasilnya agak rapat, dan pada yang ke-13 ini pada 10/20%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu kondisi optimum desain membran elektroda biosensor potensiometri dan voltametri siklik untuk analisis residu pestisida diazinon adalah pada konsentrasi selulosa asetat 10% dan glutaraldehida 20%. Biosensor potensiometri dan voltametri siklik memiliki kinerja sensitif dalam mendeteksi keberadaan diazinon dengan limit deteksi 1,86 dikali 10 pangkat min 9 molar. Waktu dengan respon rata-rata pengukuran 15 sampai 280 detik. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.